Ah, jam tengah malam, menjelang jam 2 dan kemungkinan besar gue akan segera tidur. Tapi melihat ada susu Rias dan juga susu Akeno di depan mata, sudah pasti gue ingin menikmatinya terlebih dahulu. Halo semua, kembali lagi kepada kenyataan bahwa gak semua yang kau inginkan itu benar-benar bisa kau dapatkan. Oke, salah satunya adalah apa? Keinginan gua salah satunya adalah menunggu anime ini rilis. Wow, anime apa itu? Anime yang ingin gua rilis adalah tentang anime seorang cewek yang sange terhadap judi. Waduh, sange terhadap judi. Gua nggak habis thinking, kok bisa ada orang yang sange terhadap judi? Dan gue yakin dulu pada tahu ya, anime apa yang gua maksud ya. Gua ngebahas anime Kakegurui ya. Kakegurui adalah sebuah anime yang rilis 5 tahun lalu untuk season satunya. Kalau nggak salah itu di tahun 2017, berarti 4 tahun lalu untuk season pertamanya. Gua nonton ini tuh ketika awal-awal kuliah, dan gua langsung jatuh cinta terhadap Jabami Yumeko, sang waifu alias juga sang karakter utama di anime ini. Karena memiliki wajah yang begitu cantik, gue siapa sih laki-laki yang gak demen cewek cantik? Gue pun langsung jatuh cinta berkecepatan maksimal. Tapi yang ingin gue bahas di sini bukanlah review dari animenya, tapi gue ingin membahas kapan anime ini mendapatkan season 3. Walah, lagi-lagi gue ke pongkeng. Kapan season 3 dari anime? Makin bagus anime, makin berat mikirin kapan lanjutannya. Kumohon untuk siapapun, kapan lanjutan anime Kakegurui season 3? Aku cinta mati dengan Jabami Yumeko. Pengisi suaranya seperti Yukino Shitayuki. Wah, mantap banget my friend. Oke, pertama anime ini dihandle oleh Studio Mappa. Di zamannya itu Mappa tuh nggak ada yang tahu. Oh, Studio Mappa? Apaan tuh Mappa? Mappa guys gitu. Mappa ya guys. Jadi kita selama lebaran ya Mappa-Mappaan. Aduh, jokes garing gitu ya. Jadi studio ini di zaman itu ya belum populer seperti sekarang. Sekarang udah populer banget nih handle Shingeki no Kyojin final season. Wah, CGI-nya. Wah, balikin ke studio. Wow, Mappa emang the best dan masih banyak sebagainya. Intinya juga nggak usah ngebahas tentang studionya. Kita ngebahas banget tentang apa yang harus kita bahas. Pertama adalah anime ini populer. Dengan tingkat kepopuleran seperti sekarang, gue yakin season 3 itu adalah hal yang sebenarnya tak perlu dinanti lama-lama gitu ya. Gue harus berpikir thinking. Aduh, ngawur kali bahasa Indonesia watashi. Jadi, kalau misalnya gue pikir-pikir, dengan kepopuleran yang ada, tentu saja anime ini layak mendapatkan lanjutan atau sequel lagi. Kepopulerannya sudah pasti sudah cukup banget, gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Siapa sih yang gak nge-waifuin Jabami Yumeko gitu kan? Bahkan teman-teman gue yang cewek pun suka dengan karakter Jabami Yumeko. Tapi gue nggak tahu suka di bagian apa. Kalau cowok jelas susunya besar. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya animenya populer berarti gampang dong untuk mendapatkan lanjutan. Tapi apakah sumber adaptasinya ada? Oke, kita kembali dulu ke sumber adaptasinya. Ketika gue lihat sumber adaptasinya adalah manga alias komik, dan komiknya pun masih jalan. Dan ketika gue scroll, ternyata chapter terbarunya adalah sekitar chapter 80-an. Jauh juga ya. Tapi sebelum kita membahas chapter 80-an, kita harus tahu dulu ini diadaptasi season 2 tuh sampai chapter berapa, karena gue pun nggak tahu juga gitu. Oke lah, kita mikirkan aja sebuah anime ini bulanan. Karena kenapa bulanan? Karena sudah rilis selama 7 tahun, artinya ini anime bulanan. Andai kata satu season itu, gue nggak tahu dia ambil berapa chapter, anggaplah 20-an. Lalu untuk 2 season anggaplah mentok 50 gitu, mentok 50 chapter. Kemungkinan besar untuk season 3 yang hanya membutuhkan 13 episode sudah pasti ada untuk sumber adaptasinya. Oke. Untuk sumber adaptasi kita nyatakan ada gitu. Lalu berikutnya, kalau kita lihat dari sumber adaptasinya ada, apalagi harus kita pikirkan bareng-bareng. Sudah pasti yoi, yaitu adalah studionya dan juga produsernya. Produsernya sih banyak banget sih. Jadi masalah uang sepertinya sih aman-aman aja gitu. Untuk dana aman-aman aja. Tapi studionya teman-teman, kita lihat dulu. Mappa ini nggak tanggung-tanggung, animenya kebanyakan gitu ya, atau lagi garang-garangnya mereka tuh. Kita pilih start date atau tanggal rilis. Dari tanggal rilis yang ada, Mappa itu akan lagi ngerilis Heiyon Sedai no Idaten Tachi. Kenapa lah tuh mailnya macam gini? Lalu Yuri on S movie. Buset, ada movie-nya juga anime kayak macam gini. Chainsaw Man, weh ini mah bagus ini. Lalu ada Taizo Samurai. Ini kapan rilisnya bro? Udah rilis. Lalu ada juga Bokyaku Battery, ini juga sebenarnya sudah rilis. Jujutsu Kaisen dan masih
ya untuk yang lain-lain kita nggak usah pentingin lagi. Yang kita fokuskan itu adalah anime yang nanti akan dihandle ke depannya gitu, yaitu adalah ini Heion Sedai no Idaten Tachi, Chainsaw Man, dan juga Yuri on Ice. Musim ini kita disuguhkan dengan AOT atau Attack on Titan Final Season. Lalu mungkin akan dilanjutkan dengan Heion Sedai, lalu Chainsaw Man, dan movie Yuri on Ice. Artinya mereka punya banyak project. Kalau misalnya masih saja studio MAPPA yang akan menghandle anime season ketiga dari Kakegurui, pasti setelah anime-anime ini rilis. Jadi anime ini akan mengisi kekuatan di tahun ini. Jadi kalau misalnya rilis pun nggak mungkin juga tahun ini. Kita lihat juga ya, season 1 ke season 2 itu membutuhkan waktu 2 tahun. Ya, kalau dipikir-pikir bukan waktu yang terlalu lama gitu ya. Karena 1-2 tahun tuh ya standar aja gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, kalau season ketiganya ini memerlukan kapan gitu? Apakah 3 tahun atau 4 tahun gitu? Karena MAPPA sudah jadi studio besar. Apakah mereka akan fokus terhadap judul-judul lama ataukah mereka akan mengambil alih judul-judul baru? Itu yang gue pikirkan sekarang. Tapi kenyataannya adalah MAPPA kelihatannya ngambil judul-judul baru gitu ya. Mungkin mereka sudah dianggap sebagai studio elit setara A1 dan juga UFO Table gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, itu bagus. Semakin banyak studio bagus, semakin banyak juga kita pilihan anime-anime kan. Dan dari situlah gue berpendapat satu hal gitu, kayaknya Kakegurui akan diris dengan waktu yang tidak sebentar. Nah, nggak sebentarnya itulah yang misalnya gue mikir 50-50 antara bener-bener akan diris dengan waktu cepat atau waktu lambat gitu ya. Bisa juga 50-50 ini akan dirilis atau enggak. Gue 60% memperkirakan kalau rilis itu pasti 2022, 2023 atau seterusnya. Gue nggak berpikir akan benar-benar rilis di tahun ini. Kayaknya sih nggak mungkin rilis juga ya. Lalu juga kemungkinan besar nggak rilisnya pun masih gede gitu. Karena melihat dari apa ya tren yang ada dari studionya juga lebih suka ngambil judul baru daripada melanjutkan judul lama. Itu gue juga berpikir demikian gitu. Sehingga gue masih abu-abu tentang apakah anime ini benar-benar akan dilanjutkan apa enggak. Tapi kalau dilanjutkan enggak dalam waktu dekat, itu yang bisa gue simpulkan. Jadi thanks buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga referensi dari gue bisa bermanfaat. I'm CRY and see you next time.